Oke, selamat siang semua sahabat Indosat. Kembali lagi dengan saya, Mas Mimin ya. Mungkin masih penasaran siapa nih mukanya, Mas Mimin. Jadi kali ini Tanya Timnas kembali lagi dengan dua penggawa Timnas. Nah kali ini ada Kakak Witan dan juga Kakak Hoki yang mungkin teman-teman semua dan sahabat di rumah sangat penasaran kita hari ini bisa ngulik apa sih dari mereka semua. Pertama kita mungkin kenalin dulu semuanya ya. Kak, bisa kenalin diri dulu nggak? Nih siapa yang kiri, siapa yang kanan? Tahu? Saya Witan Sulaiman, pemain dari Persija Jakarta. Saya Hoki Caraka, pemain PSS Sleman. Oke, selamat datang Kak Witan dan Mas Ya. Hoki gitu ya. Mungkin mohon maaf mengganggu sedikit di persiapan pertandingannya menjelang FIFA Matchday World Cup Qualification ya. Nanti jadi kita harapannya kita bisa bertemu Timnas Indonesia di Piala Dunia gitu ya. Amin. Jadi persiapan gimana nih Mas dan Mas Hoki dan Mas Witan gimana persiapan? Hari ini kita baru kumpul semua, baru ketemu satu sama lain dan nanti sore akan mulai latihan perdana. Oke, baru nanti perdana latihan dan semoga dari latihan perdana semua chemistry udah langsung dapet ya nyetel mainnya gitu. Kadang-kadang kan kalau habis lama berpisah nyetelnya lagi tuh mungkin agak susah tuh. Jadi mungkin kita mulai pertanyaan-pertanyaan yang enteng-enteng dulu ya teman-teman. Mungkin ada yang belum tahu kalau Kakak Witan sama Mas Hoki ini pertama kali waktu dipanggil timnas gitu. Boleh diceritain nggak? Mungkin timnas senior ya, mungkin konteksnya di sini. Saya pertama kali dipanggil timnas senior waktu di Dubai. Ya, di Dubai waktu pas COVID itu, pas COVID. zaman COVID itu, ya dipanggil sama Coach Shin untuk membela timnas senior di kualifikasi Piala Dunia aja waktu itu, main di Dubai ya, main di Dubai. Oke. Dan waktu itu apakah ada keluarga selamatan atau ada apa gitu? Oh enggak. Soalnya kan langsung dari waktu itu dari Dubai. Serbia waktu itu langsung ke Dubai. Kebetulan baru dipanggil sekali ini. Ya waktu itu sih baru mau istirahat, tiba-tiba dapat surat dari PSSI. Ya udah, akhirnya sampai sini. Oke, kita ngomongin timnas ini sendiri ya. Prospek kita berlaga di kualifikasi zona Asia nih menurut Mas-mas nih bagaimana? Mungkin kalau di zona Asia nggak begitu mudah, jadi kita harus tetap bekerja keras untuk bisa mencapai cita-cita semua masyarakat Indonesia biar bisa main di Piala Dunia. Baik. Kakak Witan, saya nanya juga ganti pertanyaan sedikit. Di zona Asia ini ada lawan impian nggak? Karena kalau lawan mungkin semuanya menantang ya, tapi yang ingin dilawan siapa? Kalau menurut saya semua lawan itu sama aja, kita harus memberikan yang terbaik di setiap pertandingan. Dan kalau untuk lawan impian yang maksudnya mungkin untuk bagian Asia mungkin Jepang atau Korea Selatan mungkin ya. Oke, Jepang atau Korsel ya, memang semua pasti ingin melawan mereka gitu ya. Iya. Nah, untuk dari pengalaman di level klub, apa yang Kakak Witan bisa bawa ketika pulang dari merantau mungkin di Eropa gitu ya ke Indonesia? Mungkin apa ada pengalaman yang berbeda atau teknik bermain yang berbeda? Boleh diceritakan sedikit kan? Menurut saya mungkin cuacanya berbeda karena di sana lebih sejuk, sedangkan di sini lebih panas, dan juga cara bermain sepak bolanya agak sedikit berbeda. Maksudnya seperti taktik ya, karena berbeda fisiknya juga, jadi itu aja sih mungkin Oke. dari saya. Nah, kalau untuk dari level klub mungkin Kak Hoki ya, Mas Hoki. Secara umum bedanya ketika main di level klub dan di timnas itu apa sih, baik dari mungkin apa mindsetnya berbeda atau cara bermain malah berbeda, mungkin bisa diceritakan sedikit. Mungkin nggak terlalu jauh karena cuman menurut saya di timnas lebih beda taktiknya karena para pelatih pasti mempunyai taktik yang berbeda-beda. Sama kalau di timnas ini kita lawannya nggak cuman klub-klub tapi negara-negara yang sangat besar di luar sana. Oke. Nah, kita mulai masuk ke pertanyaan yang lebih nyantai lah. Dari tadi serius-serius banget. nyantai dikit lah. Mungkin punya nggak pengalaman menggunakan produk Indosat gitu? Mungkin zaman dulu waktu kecil atau waktu remaja gitu. Sekarang sudah besar ya. Iya, dulu pernah pakai Indosat juga waktu mungkin SD kelas 6 atau SMP mungkin. Oke.
Tapi saya cuma ingat nomor-nomor awalannya yang 0857 itu dulu. Oke, itu Iya, dulu. digunakan untuk berkomunikasi dengan siapa itu? Itu dengan teman-teman semua. Waktu masih pakai SMS dulu. Oke, zaman-zaman Iya. SMS dulu ya. Mungkin ada sahabat-sahabat di sini yang termasuk di Gen Z ya, tidak mengalami SMS lagi ya. Masih mengalami. Seperti saya. Kalau Kiwi juga udah mengalami. Oke, mungkin kita ke pertanyaan dari media sosial ya. Kita hoki dulu nih. Kegiatan di luar lapangan apa sih yang biasanya dilakukan untuk membangun chemistry? Jadi teman-teman timnas biasanya team building atau bondingnya tuh di luar lapangan ngapain sih? Apakah karaoke atau apa bareng-bareng atau makan bareng atau apa? Menurut saya kayaknya pada sering jalan bareng kalau dapat waktu free. Jadi mungkin dari komunikasi di luar lapangan jadi kita terbentuk komunikasinya. Oke. Kalau misalnya di dalam lingkup tim sendiri, apakah ada kegiatan khusus yang diberikan pelatih gitu untuk mempererat chemistry misalnya? Ada? Enggak sih. Nggak ada ya. Jadi memang purely kalau mau chemistry di luar lapangan gitu. Tapi rata-rata sama pemain dah pada kenal jadi. Oke. Nah, ini nyambung sedikit. Ada pertanyaan lagi dari sosial media untuk Kak Kawitan dan Mas Oki. Siapa sih pemain timnas yang paling usil dan konyol baik di dalam lapangan maupun di luar lapangan gitu ya? Mungkin humoris atau selera humor. Ngelawak gitu kayaknya Sadil ya. Sadil. Iya, Sadil. Dia suka melawak apa itu Kak? Dia maksudnya lucu orangnya, selalu ada aja yang gerakan-gerakan yang bikin lucu kayak gitu. Oke. Tidak nyangka ya, kita kira kalau di TV itu agak Seram. sangar gitu ya. Iya, Lucu ya. dia lucu, Baik, dia baik. lucu sekali. Nah, dari sosial media lagi nih, apa sih momen yang paling berkesan selama kakak-kakak membela timnas gitu? Saya pikir semua momen di tim nasional sangat berkesan bagi saya, dan yang paling berkesan apa ya? Pasti memenangkan setiap pertandingan pasti selalu berkesan. Oke, memenangkan setiap pertandingan. Jadi setiap kemenangan itu berkesan. Iya, berkesan dan juga menjadi juara mungkin ya. Juara Iya, trofi. iya, gitu. Iya. Masuk. Pasti sama sih, pasti pengen juara juga. Momen pasti juara. Terus lolos kualifikasi AFC kemarin itu kan jadi sejarah juga buat Indonesia. Jadi. Oke, ini kita kayaknya perlu kulik sedikit untuk Mas Oki ya, karena kan baru mau debut nih. Mungkin tanya sedikit mengenai apa sih yang bikin Mas Oki ini jatuh cinta dan ingin menjadi penyerang tengah gitu. Karena kan dari sekian banyak posisi di lapangan, kok sukanya jadi striker gitu. Apa? Sebetulnya jadi striker tuh akibat ke Garuda Select sih. Soalnya sebelumnya main di center back. Kata legend Chelsea kemarin memang ada kemampuan di striker, jadi ya saya tekunin dari situ. Oke. Nah, untuk Kakak Witan, kan selama ini mungkin posisi Kakak Witan di lapangan itu seorang winger dan playmaker ya, winger/playmaker gitu. Kira-kira buat sahabat Indosat yang ingin menekuni posisi tersebut, ada tips nggak biar makin jago main di posisi itu? Harus lebih cerdik untuk melihat situasi yang ada di lapangan dan cepat mengambil keputusan, udah itu aja. Oke, jadi observasi lah ya. Iya. Bahasa teknisnya Iya. observasi. Sekarang ada pilihan this or that, jadi jawab cepat ya tanpa mikir gitu. Saya akan bilang 2 pilihan, nanti mungkin Mas Oki dan Kakak Witan menjawab. Oke. Kakak Oki, ngopi atau ngeteh? Ngeteh. Oke. Kakak Witan, sarapan nasi atau sereal? Sereal lah. Sereal. Iya. Nasi tidak ya? Nasi Kalau enggak, atlet iya. tidak boleh ya sebenarnya. Iya. Buah mungkin lebih tepatnya kalau Roti sih. roti ya Iya. kalau untuk atlet ya. Oke. Kakak Oki, sebelum tanding mandi atau tidak? Mandi. Mandi. Kakak Witan, dimarahin coach STY atau dimarahin netizen? Dimarahin coach lah. Oke. Kakak Oki, dimarahin wasit atau dimarahin teman setim? Teman setim. Teman setim. Oke. Kakak Witan, air mineral atau isotonik? Air Air mineral. mineral tetap ya. Jadi kalau misalnya secara ngomongin pemain timnas itu tetap ya air putih ya paling penting. Iya, Fondasinya air putih. iya. Oke. Kakak Hoki, assist ke rekan atau clearance di garis gawang? Asis. Assist ya tetap ya karena karena striker. Kakak Witan, dulu waktu ngedate tim antar jemput atau tim ketemu di lokasi? Antar jemput. Antar jemput, Iya. luar biasa. Kakak Oki, terakhir nih, split bill atau bayarin semua? Gantian sih. Gantian, wah demokratis. Oke. Kita lanjut lagi ke pertanyaan personal lagi ya. Mungkin
kepada personal. Bagaimana Kakak Witan tuh melihat karir di Indonesia mungkin setelah kembali dari Eropa dan sekarang keadaannya di Persija gitu ya. Kedepannya cita-cita untuk karir dari Kakak Witan sendiri apa saja? Yang pastinya ingin membawa Persija menjadi juara. Liga 1 dulu. Ya, Liga 1, dan habis dari situ mungkin semoga kita bisa bersaing di Asia. Tapi saya tahu itu tidak mudah dan itu impian saya saat ini, dan setelah itu mari kita lihat nanti ke depannya. Baik, gimana caranya Kakak Witan dan Kakak Hoki gitu ya untuk melepaskan stres di luar dunia sepak bola gitu? Apakah ada hobi kah? Apakah main sama keluarga atau seperti apa gitu Kak Hoki? Kalau saya waktu stres ya pulang ke rumah. Pulang ke rumah. Ya, bahas sama keluarga gitu. Main bareng sama keluarga. Biasanya sih gitu. Jadi keluarga tetap ini ya, Iya. tempat pulang yang utama. Iya. Kakak Witan sama juga ya? Iya, sama, pasti tentunya kalau lagi stres pasti ngajak keluarga jalan-jalan atau cara bicara sama keluarga, semua ngumpul balik ke kampung Kan sana biar lebih fresh lagi otaknya kayak gitu. kan sebenarnya Kakak Witan juga ini baru menikah ya hitungannya ya. Mungkin Iya. di timnas ini ada beberapa yang tahun ini menikah gitu. Mungkin ada nggak sih perbedaannya dari jadi pemain sepak bola waktu masih single dan sekarang jadi pemain sepak bola sudah menikah gitu? Kira-kira ada yang berubah nggak? Apa ya, kayaknya yang baru paling hanya ada yang temanin kalau lagi tidur, Oh, kan. terus juga ada yang masakin kalau udah selesai latihan. Lebih Jadi bahagia iya, kan ya? iya lebih enak sih Oke. menurut saya. Oke, nah ngomongin cetak gol nih Mas Oki, kan sudah pernah mencetak hat-trick ya dan juga hat-trick, seingat saya, benar ya? Iya. Menurut Mas, apa yang bisa membuat para striker ini lebih tajam? Kayak tadi sih mirip-mirip pertanyaan ke Kakak Witan. Kalau jadi striker, apa yang mesti dimiliki oleh seseorang agar lebih tajam dan bisa mencetak hat-trick maupun quad-trick seperti Mas Oki tadi? Kalau menurut saya sih insting cetak golnya harus dipertajam dengan latihan, kerja keras, dan mungkin di pergerakan tanpa bolanya di kotak penalti harus lebih sering dan rajin. Oke, jadi sekarang sudah ada VAR ya, jadi pergerakan di kotak penalti itu juga mungkin lebih penting lagi ya, ketahuan offside sedikit aja gitu ya. Oke, kita lihat lagi pertanyaan dari sosial media nih, cukup asik nih pertanyaannya. Mungkin dari Kakak Witan, punya role model nggak di timnas Indonesia dan kenapa? Atau Nggak ada sih, nggak ada. nggak ada? Iya, nggak Jadi semua pemain setara, semua Iya. saling profesional. Iya. Mas Oki ada mungkin panutan zaman dulu atau Kalau di Indonesia saya tetap Buah Salusa sih. Buah Salusa tajam ya, tajam dan sama-sama striker gitu. Iya. Nah, sebelum jadi pemain timnas, mungkin punya cita-cita lain nggak selain sepak bola dulu mungkin waktu kecil atau apa mungkin Kakak Witan dulu? Saya nggak ada. Nggak ada, full sepak bola Iya, tadi. full sepak bola ya. Mas Oki, Tetap sepak bola. semua sepak bola ya, Dari memang kecil. semua benar-benar pengennya jadi pemain bola. Punya stadion impian nggak yang wah saya Pengen main di pengen sana. main di situ? Kak Hoki punya? Etihad. Etihad main di kandang Manchester City, mungkin penggemar City Iya. juga. Wah luar biasa. Menunjukkan usia ya, karena kalau yang sudah gitu Kalau- biasanya jarang yang suka City ya. Kakak Witan? Kalau saya Camp Nou Barcelona ya. Penggemar Barcelona. Oh, iya, iya. gitu ya. Luar biasa, luar biasa. Mengenai cedera, karena sebagian besar pemain sepak bola baik profesional maupun yang levelnya fun football ya, pasti pernah cedera. Mungkin cedera terberat yang pernah dialami dan bagaimana kembali ke performa terbaik setelah itu, mungkin dari Kakak Hoki. Kalau saya sih alhamdulillah belum pernah cedera berat, jadi saya cuman cedera ankle. Terus sering-sering penguatan ankle aja sih buat pemulihan. Kalau dari aspek mental, apa yang perlu diperbaiki ketika kembali dari cedera mungkin, Mas? Nunjukin aja yang terbaik kalau menurut saya. Oke, Kakak Witan. Alhamdulillah juga nggak pernah cedera berat ya. Dan juga mungkin hanya ankle yang agak bengkak gitu dan benturan. Jadi mungkin istirahatnya nggak lama, mungkin 1, 2, 3 hari mungkin Oke. selesai. Oke, jadi sebenarnya alhamdulillah ya Iya. dari segi cerita, oh nggak ada yang pernah sampai gimana-gimana. Iya, Karena alhamdulillah teman-teman kayak mungkin sahabat Indosat di rumah juga ada yang mengalami cedera yang aneh-aneh gitu ya, jangan sampai. Tapi ya mungkin tipsnya dari teman-teman timnas ada nggak ya kira-kira untuk menghindari cedera? Kira-kira apa?
Untuk fun football atau untuk ya fun football ataupun bertanding di level yang lebih tinggi dari Kakak Witan, menghindari cedera. kalau menghindari cedera untuk di tingkat internasional nggak, kayaknya sulit sih Sulit ya, ya, pasti karena akan karena ada iya saatnya pasti gitu. ada aja kan. Tapi kalau Tapi kalau untuk fun football ya kembali ke namanya kan, mereka hanya fun, jadi jangan terlalu keras sekali, terlalu ngotot sekali. Ingat tujuan awalnya aja sih, kan itu hanya buat fun football. gimana Mas Soki? Kalau Mas Soki Kalau menurut saya mungkin pemanasan sama pendinginan juga jangan lupa, karena Oke. kalau itu lupa juga bakalan cedera juga. Baik, pertanyaan terakhir dari sosmed nih Mas, dan selebrasi, perkara selebrasi di lapangan. Kan ya mungkin Mas Soki juga pernah selebrasi yang lucu-lucu tuh ya waktu itu. Kira-kira ini tuh ada perencanaannya nggak sih, atau spontan aja ketika di lapangan? Kalau saya memang sudah saya rencanakan, memang dari dulu saya memang sudah saya rencanakan setiap saya cetak gol, setiap sebelum bertanding itu saya pasti selalu WhatsApp atau ngontak istri saya kan. Jadi atau waktu dulu masih pacaran juga. Jadi saya sebelum bertanding selalu chat juga, saya bilang kalau saya sebentar cetak gol saya akan selebrasi kayak gitu ya buat dia. Jadi doain semoga bisa bermain bagus, kita bisa menang dan semoga bisa cetak gol. Jadi bisa selebrasi kayak gitu. Siap, perencanaan berarti Mas. Iya. Kalau Mas Soki gimana ya waktu itu? Terutama. Kalau saya sih kadang-kadang direncanain, kadang-kadang spontan, jadi ya se-ekspresi gitu, karena kan seneng cetak gol. Jadi ya kalau pas direncanain ya selebrasinya ya pasti buat siapa tuh ketahuan kan. Kalau pas spontan ya asal aja jadi. Oke. Spontan langsung ya sesuai Iya. emosi yang Unek-unek dirasakan aja. waktu itu. Ya kalau yang waktu itu spontan itu direncanakan. Itu spontan sih kan. Spontan ya, jadi ya saya tidak perlu sebut momen yang mana ya, tapi memang itulah gitu. Oke, terima kasih jawabannya semua. Mungkin terakhir nih kita akan closing, tapi kira-kira kesan dan pesan dari Mas dan Kakak untuk semua pendukung timnas di sini, terutama yang pengguna Indosat, mungkin boleh disampaikan ke kamera. Buat semua, tetap nonton kita di media sosial ataupun dimanapun itu, tapi tetap gunakan Indosat ya. Mantap, terus kita beban nih. Aduh, kan Indosat udah disebutin kan, jadi ya untuk seluruh pendukung timnas Indonesia, terus dukung dan doakan kami, semoga kami bisa memenangkan di setiap pertandingan yang akan kita hadapi, dan terus support terus kami. Terima kasih. Jos. Oke, terima kasih buat semua sahabat Indosat yang udah tune in ke Tanya Timnas ya. Jangan lupa nanti mendekati pertandingan-pertandingan timnas selanjutnya, pasti kita akan buka lagi nih, baik dari social media kontes, meet and greet, dan juga Tanya Timnas. Pasti kita akan hadirkan lagi penggawa-penggawa timnas yang lain, dan tentunya nggak kalah seru. Jangan lupa subscribe, komen, dan like ya untuk di channel YouTube-nya Indosat Uridu Hachisen. Terima kasih semua, sampai jumpa.